Hai teman-teman semua, balik lagi di channel YouTubeku. Jadi kali ini aku mau ceritain pengalamanku di Meat Factory yang baru. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu, aku sebelumnya juga udah kerja di Meat Factory di Border Town. Kali ini aku pindah di Melbourne, aku udah kerja di sini 1 bulanan. Sebelumnya aku juga takut-takut kerja di Meat Factory karena biasalah Meat Factory terkenal susah banget kerjanya, berat banget kerjaannya, dan benar itu yang aku alami 9 bulan yang lalu. Dan sekarang kabar baiknya, Meat Factory-ku yang sekarang sih aku enjoy banget kerjanya. Bisa jadi karena aku udah ngelewatin 9 bulan yang lalu di Meat Factory yang berat. Jadi di kali ini di tempat yang baru ini mungkin sedikit lebih santai. Jadi aku kerasanya jauh-jauh lebih santai. Menurutku sih jauh lebih santai, jauh lebih enak sih. Mungkin dari yang pertama aku bahas dari supervisor ya. Di sini supervisornya super duper baik. Aku nggak sebutin ya kedua perusahaan namanya. Tapi mungkin teman-teman banyak yang udah tahu perusahaanku yang lama, perusahaan yang perusahaan tempat aku kerja yang lama di mana. Mungkin di video ini akan sedikit compare karena ya aku cuma tahu dua meat factory ini. Di tempatku yang baru sekarang supervisornya super baik, udah nggak ada hariap, nggak ada yang di warning untuk kerjanya terlalu lambat. Di sini bener-bener aku di sini kerjanya sebagai knife hand, kerjanya literally sama kerjaanku di tempat yang lama pas aku jadi knife hand ya. Tapi di sini jauh-jauh lebih gampang, mesinnya lebih pelan, nggak ada lagi hariap. Cuma kalau semisal kalau pile up sih tetap kadang pile up ya. Pile up tuh dagingnya numpuk karena kita lebih lambat daripada mesin. Tapi solusinya adalah kita supervisornya manggil orang baru untuk bantuin kita kerja. Jadi bukan bukan kita yang disuruh cepet-cepet. Karena di tempat lama itu satu orang dapat satu meja sendiri. Jadi kalau misalkan dagingnya numpuk kita belum selesai kerjain, ya kelihatan siapa yang lambat. Tapi kalau di sini kita satu meja, rame-rame orangnya, dan kita nggak bener-bener ngitungin oh ini bagiannya ini bagiannya ini. Jadi kita bener-bener rame-rame banyak orang, kita selesain kerjaannya sama-sama. Lebih ya agak aneh sih kekeluargaan, tapi ya lebih santai lah ngerjainnya, nggak sesusah itu juga. Terus yang kedua dari kerjaan, mungkin teman-teman kalau misalkan belum pernah knife hand nggak bakal tahu reference-nya, tapi intinya di sini uh, kalau di tempat yang lama itu aku ngerjain rack, aku kerja di pabrik domba, itu harus ngelepasin lemaknya terus scooping. Kalau di sini cuma scooping, jadi bener-bener cuma separuhnya lah, cuma separuh pekerjaannya. Dan yang berat itu ngelepas kulitnya, karena ngelepas kulitnya itu pakai tangan, pakai tenaga. Tapi kalau di sini bener-bener cuma scooping, pokoknya punya pisau yang tajam, aman udah. Oh iya, ngomongin pisau yang tajam, kalau di sini kalau misalkan di tengah kerja pisaunya kita merasa pisaunya nggak tajam, ya kita tinggal bentar aku mau ngasah pisau gitu. Jadi kita bisa ngasah pisau di tengah-tengah kita lagi kerja juga karena tempat ngasah pisaunya dekat. Kalau di tempat yang lama itu bener-bener kita harus ngasah sebelum kita masuk, atau kita ngasahnya pas udah pulang, atau pas kita dikasih waktu break. Dan bridging, ngomongin break, eh tempat yang lama itu mungkin ya breaknya 5 kali, 10 menit, 30 menit, 10 menit, 20 menit, 10 menit. Tapi breaknya itu yang kalau misalkan break 30 menit tuh kita bener-bener harus sudah di ruangan lagi pas waktunya, misalkan jam 9.40 gitu break. Breaknya sampai 10.10. 9.40 itu kita bener-bener baru keluar. Terus kita masih harus cuci boots, masih harus cuci pisau, masih harus cuci mesh glove, harus cuci macam-macam, dan antriannya super duper banyak. Semua orang lari-lari, rebutan, naik tangga, turun tangga.
Jadi bener-bener mungkin masuk ke tempat makan, kita ngambil makanan, rebutan microwave, microwave-nya terbatas buat banyak sekali orang. Jadi bener-bener mungkin bisa kemakan 5 menit sebelum sebelum kita bener-bener makan. Terus kita buru-buru makan, mungkin 10 menit sebelum masuk, jadi jam 10. Tadi kan istirahatnya 9.40 sampai 10.10. Jam 10 kita udah bener-bener harus masuk. Udah siap-siap, cuci boots lagi, cuci pisau lagi. Masuk, kita pakai apron, pakai mask glove, pakai semua macam-macam peralatan. Ya kalau cepat mungkin 5 menit sebelumnya bisa sih, tapi agak mepet aja. Aku dulu sebelumnya selalu 10 menit karena aku masih butuh ke toilet, masih gitulah macam-macam. Jadi waktu smoko kita bener-bener berkurang sih, jauh berkurang. Tapi kalau di tempatku yang baru ini, waktu smokonya itu jam 10, aku sering ngelihatnya itu 9.59 aku udah di luar. Cuci bootsnya juga nggak seberapa ada yang ngecek. Pisau juga tinggal di dalam, jadi kita nggak usah nyuci setiap smoko. Paling nyucinya itu setiap mau masuk sama pulang kerja aja. Karena ya masa kotor kita simpen di locker. Gitu aja sih. Sepatu juga ya cuci, pokoknya nggak kelihatan kotor aja udah aman. Terus masuk smoko itu bener-bener dari jam 10 sampai 10.30. Aku bener-bener 10.30 baru jalan masuk, karena semua orang juga kayak gitu. Walaupun 10.30 masuk juga bel belum nyala, karena kayaknya sih menurutku dikasih waktu ya. Dikasih waktu buat orang-orang siap-siap, pakai sarung tangan, pakai mask glove, pakai apron, siap-siap gitu. Jadi waktu smokonya jadi terasa panjang. Di dalam juga boleh dengerin musik, boleh pakai headphone. Jadi kita ngerjain nggak sambil bosen-bosen. Ya tetap bosen sih dengerin lagu segitu diulang-ulang terus. Tapi ya better daripada nggak dengerin apa-apa. Cukup santai juga, pokoknya tangan kerja, kerjaan beres, nggak ada masalah. Oh terus pas istirahat juga kita nggak perlu ngantri microwave, karena mulai pagi kita udah masukin makanannya ke heater. Jadi udah nggak usah ngantri microwave. Microwave tuh walaupun cepat gitu ngambil 2-3 menit juga kan. Di sini bener-bener kita pagi masukin heater, pas istirahat kita ambil, udah langsung makan. Jadi ya walaupun cuma beda 1-2 menit, tapi efisiensi lumayan lah. Waktu smoko 30 menit lumayan. Terus suasananya di dalam, orang-orang nggak ada yang marah-marah. Di tempatku yang lama semua orang marah-marah, nggak ada yang ngobrol. Ya mungkin ada yang ngobrol beberapa yang udah lama, yang kerjanya udah cepet. Di sini rata-rata orang juga ngobrol-ngobrol karena kerjanya santai. Glove-nya semisalkan sobek, kita masih sempat jalan ngambil glove dan nggak pile up juga karena beltnya manusiawi. Kalau tempat lama bener-bener kita, aku nggak tahu orang lain, aku kerja sekuat tenaga, bener-bener yang kayak kalau lari itu sprint terus. Kalau di sini ya maraton, santai aja. Pokoknya kerjaan selesai. Terus di sini kerjanya 5 hari. Kalau normalnya sih jam 5.30 sampai 2.30 selesai. Jadi nggak seberapa capek, nggak sampai jam sore banget. Tapi kadang juga sampai jam 4 itu dihitung overtime. Kadang juga pernah jam setengah 1 udah pulang. Ya tetap dibayarnya sesuai jam kerja, jadi bayarannya akan berkurang. Dan itu masuk ke minusnya. Jadi minusnya adalah nggak garansi 38 jam. Menurutku minus yang utama itu sih. Jadi bingung juga mau cari second job. Mulainya jam berapa, karena jam pulangnya beda-beda. Jadi kita bingung nentuinnya. Dan kita bener-bener tahu akan pulang jam berapa itu ya di waktu pulang itu. Atau misalnya pagi-paginya kita tanya berapa jumlah lem yang akan dipotong hari ini, tapi itu juga nggak akurat 100%. Terus minus kedua, peralatan semua beli. Nggak, ya kalau tempat lama itu semua disediain. Jadi kita bener-bener cuma beli pisau, beli steel, beli peralatan yang kita pakai personal gitu. Tapi kayak boots, helm, earplug itu semua dikasih. Tapi kalau di sini kita boots harus beli sendiri. Tapi karena aku punya dari yang lama, aku pakai yang lama.
Earplugs nggak dikasih karena aku juga pakai headset, aku jadi nggak perlu pakai earplugs. Helm nggak usah. Aku nggak pakai helm di sini, pakainya hairnet doang supaya rambut gak jatuh. Pisau udah masih ada yang lama tapi aku beli kemarin sempat satu. Jadi kalau teman-teman kerja di sini mungkin ya perlu beli boots sama pisau aja sih kalau misalnya knife hand. Dan di sini karena mungkin lingkungan kerjanya enak, dekat kota juga, jadi mereka juga pasti lebih gampang cari pekerja karena lebih banyak orang yang ada di sini. Jadi mereka nggak selalu buka untuk no experience. Jadi mereka bener-bener minta yang udah berpengalaman. Dan mereka juga gampang juga cari yang berpengalaman. Jadi masuknya nggak segampang yang lama. Kalau tempat lama itu aku lebih gampang untuk minta belajar pisau, untuk minta belajar posisi lain. Karena ya semua orang yang masuk sana baru sih. Rata-rata orang-orang no experience yang diajarin dari baru di sana. Dan di sini rata-rata orang-orang udah pada bisa semua. Orang baru masuk udah langsung tahu apa yang harus dikerjain karena memang experience juga. Itu sih plus minusnya. Overall summary menurutku lebih banyak plusnya daripada minusnya, karena minusnya aku juga udah punya boots. Jam kerja cuma beda-beda dikit, ya udahlah. Masih bisa cari second job weekend atau malam, yang aku juga belum dapat second jobnya. Nggak apa-apa, aku menikmati hidupku dulu sekarang, menikmati santai-santai dulu. Plusnya lokasi lingkungannya enak banget, semua lengkap di sini. Ada mall, ada Woolies, ada Kohl's, ada Kmart, Target, Big W, nggak seberapa dekat tapi kayaknya. Mau ke city 1 jam, 1 jam 15 menit sekitar itulah naik kereta. Dan keretanya kayak satu jalur, nggak usah transit. Dari rumah renku deket banget, 10 menit ke train station. Mungkin itu sih video kali ini. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh komen aja di bawah. Oh ya, buat teman-teman yang masih tanyain aku ada lowongan nggak di Meat Factory, aku nggak punya. Di tempat yang lama aku juga udah nggak kerja di sana lagi. Di tempat yang baru minimal ada experience. Ya, aku selamatin teman-temanku dari tempat yang lama, aku ajak kesini dulu dong. Mantap. And see you in the next video. Bye-bye.